Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang, edisi Senin 19 September 2022. Saudara, banyak reaksi dan pandangan orang Kristen tentang doa. Dan dalam renungan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana sikap kita tentang doa, menunjukkan seperti apakah iman kita. Untuk memulai renungan hari ini, mari kita berdoa, mohon pimpinan dari Allah kita. Ya Tuhan, Engkau mengetahui bagaimana isi hati kami dan bagaimana sikap kami terhadap doa. Satu hal yang nampak sederhana, tapi Tuhan seringkali tidak kami pandang serius untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan mungkin di dalam kehidupan kami Engkau kurang berkenan pada kehidupan berdoa kami. Oleh sebab itu, koreksilah kami dengan firman-Mu, agar kami punya sikap hati yang benar terhadap doa, sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami menjadi sarana bagi kebaikan pertumbuhan iman kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan prinsip-prinsip dari kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, sekali lagi banyak reaksi dan pandangan orang Kristen tentang doa. Ada sebagian orang yang menganggap doa itu seperti kuasa. Artinya, semakin manjur doa seseorang, semakin besar kuasa orang itu. Mungkin hal ini ada benarnya, tetapi benarkah selalu seperti itu? Sebagian orang menganggap doa itu bahkan tidak punya kuasa, tidak ada gunanya. Mungkin dari pengalaman hidupnya, ia menyimpulkan bahwa sia-sia seseorang berdoa. Mungkin dia punya kerinduan, punya keinginan, punya harapan, dan dia mencoba mendoakannya selama mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, tapi tidak kunjung dikabulkan apa yang dia minta. Maka dia menyimpulkan, sia-sialah kita berdoa, doa itu sia-sia. Ada mungkin sebagian orang menganggap doa itu sesuatu yang membosankan. Dia bahkan sering tertidur atau pikirannya melayang-layang pada saat acara ibadah, pada waktu berdoa di gereja. Sehingga orang menganggap doa itu sesuatu yang menjemukan, ya, bukan sesuatu yang asik, sesuatu yang menarik hatinya untuk dia lakukan. Sebagian orang menganggap doa itu sebagai solusi terakhir, yaitu bila ada masalah yang tidak terselesaikan, atau adalah masa-masa kritis, masa-masa krisis yang mendadak, yang menerpa hidupnya, musibah, mungkin ada bahaya di depan mata, maka secara spontan dia berdoa minta tolong kepada Tuhan. Artinya, kalau tidak ada masalah, tidak ada situasi yang genting, maka dia tidak berdoa. Berdoa hanya di saat perlu saja. Nah, saudara, dari beberapa contoh ini, maka saya ingin mengatakan bahwa sikap kita terhadap doa menunjukkan seperti apa iman kita yang sebenarnya. Ada seorang pendeta yang sangat banyak meneliti dan menulis tentang doa yang seturut dengan firman Tuhan, doa yang alkitabiah. Bahkan menurut sebuah pengantar dari bukunya dikatakan beliau ini dari 10 buku yang ditulis, 9 diantaranya adalah mengenai doa. Nama pendeta itu adalah E.M. Bounds. Renungan hari ini adalah sekelumit dari pemikirannya. Bukan pemikirannya yang penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih tepatnya apa yang dia temukan, yang ia simpulkan, prinsip-prinsip dari firman Tuhan tentang doa. Itulah yang ingin saya bagikan buat saudara. Dan tentu saja ini hanya sangat kecil dari apa yang dia kemukakan dari buku-bukunya. Dan saya juga tidak mengutip secara langsung perkataan-perkataan beliau, tapi saya parafrasekan. Nah, saudara, doa menunjukkan kualitas atau seperti apa iman kita yang sebenarnya. Tentu saja Allah rindu supaya kita menaikkan doa, kita punya sikap hati yang benar, punya iman yang benar, yang ditunjukkan dari doa, kehidupan doa kita. Itulah yang Allah rindukan bagi kita semua sebagai orang percaya.
Doa adalah seperti permata yang dibentuk dari proses beriman, dari proses percaya kepada Allah. Doa itu seperti mutiara, hasil dari proses untuk percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, semakin murni iman seseorang, semakin sesuai dengan firman Tuhan iman seseorang, maka semakin giat dia berdoa. Artinya sebaliknya, semakin lemah atau semakin tidak murni iman seseorang, semakin tercemar iman seseorang, maka kemungkinan semakin kurang ia berdoa. Tetapi memang harus kita akui ada orang-orang yang rajin berdoa tetapi memiliki iman yang keliru. Bahkan kita bisa kategorikan orang yang memiliki pemahaman yang salah, pemahaman yang sesat. Tetapi toh dia rajin berdoa. Jadi rajin berdoa saja tidak bisa kita jadikan tolok ukur bahwa kualitas iman seseorang itu baik. Tapi iman yang baik, iman yang kuat, iman yang murni pasti akan ditunjukkan dengan salah satunya rajin berdoa. Sikapnya terhadap doa itu benar. Nah, orang yang punya iman yang benar, yang sesuai dengan kriteria-kriteria firman Tuhan, iman yang menyelamatkan, maka dia akan punya pandangan yang istimewa tentang doa. Sebab doa merupakan buah dari imannya, dari kebergantungannya, pemahamannya, dari pengenalannya akan Allah yang benar, yang maha kuasa, kepada Bapa yang kekal lewat perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat, Imam Besar yang agung, dan juga dari persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya, yang terus membimbing dia kepada iman yang benar itu. Maka lahirlah doa-doa yang murni, doa-doa yang Allah dengarkan, doa-doa yang sangat berharga, yang sangat dihargai oleh Allah yang menjawab doa-doa itu. Nah, saudara, doa adalah bukti keberserahan, bukti dari iman yang sepenuhnya percaya dan bergantung kepada Allah. Yang kalau di dalam istilah Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Iman yang melahirkan doa, atau bila dibalik, doa yang lahir dari iman, tumbuh semakin kuat dari waktu ke waktu. Iman yang bukan percaya pada apa saja, tetapi percaya kepada Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, bersandar kepadanya, percaya kepada firman-Nya. Perhatikanlah kata-kata dari Tuhan Yesus di dalam Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Banyak orang meributkan soal arti ayat ini. Apakah kalau begini, saya berhak meminta apa saja? Saya bisa minta uang, meminta kesehatan, saya minta pasangan hidup, mobil, bahkan mobil jenis tertentu dengan merek tertentu dan warna tertentu. Nah, saudara-saudara, saya rasa pemikiran seperti itu lahir dari keberdosaan kita yang tamak akan dunia ini, yang lebih menginginkan dunia ini lebih daripada Allah. Dan yang kedua, pemikiran seperti itu karena tidak memperhatikan cara membaca firman Tuhan yang tepat, tidak memperhatikan konteks dari ayat tersebut. Apa konteksnya? Ini dia. Saya bacakan dari ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Pohon ara yang kering sampai ke akar-akarnya. Pohon ara apa ini? Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, Yesus sedang mencari buah dari sebuah pohon ara yang diceritakan di sini, tetapi tidak ditemukan buah. Lalu Yesus mengutukinya. Ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, saudara, kalau kita melihat konteksnya ini, dan kalau kita melihat sesudah adegan Yesus mengutuki pohon ara, jadi sebelum ayat-ayat ini, adalah adegan Yesus marah di bait suci karena orang-orang berdagang di pelataran bait suci itu. Dan waktu Yesus mengusir para pedagang dari pelataran bait suci, Yesus menekankan ayat di Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa rumah Tuhan, rumah Bapa adalah rumah doa. Dari sini jelas bahwa yang Yesus tekankan tentang doa ini adalah soal iman kepada Allah. Dan setelah Petrus menyadari apa yang terjadi, yang memberitahu Yesus apa yang terjadi, dan Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Ya, jadi Yesus menekankan, percayalah kepada Allah. Baru sesudahnya ia berkata, kamu bilang pada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Lagi-lagi ditekankan kata percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Lalu dikurangi, apa saja yang kamu minta, percayalah, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi penekanan dari kata-kata Yesus ini adalah soal iman, percaya kepada Allah. Yang sekali lagi termaktub dalam kalimat permohonan ini, biarlah kehendakmu yang jadi, tanpa keraguan bahwa Allah akan melakukan kehendaknya yang baik. Jadi Allah akan menjawab doa orang yang sungguh-sungguh bersandar padanya. Itu poinnya, yang beriman padanya, yang mengenal Dia. Untuk mempertegas kebenaran ini, perhatikan dua ayat ini, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau ada orang yang berpaling pada Allah, apa yang harus dia lakukan? Dia harus percaya bahwa Allah ada, dan Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari akan Dia. Jadi mencari Allah salah satunya adalah dengan lewat doa-doa kita. Ya. Ingin bersekutu, ingin mengenal, ingin berelasi dengan Allah yang sungguh-sungguh ada. Merekalah yang diberikan upah oleh Bapa. Jadi bila doa adalah bukti keberserahan, buah iman, maka iman itu sendiri muncul dari pendengaran akan firman, dari pembelajaran, dari studi akan firman Allah. Itu sebabnya mengapa saudara, satu disiplin rohani yang klasik, doa dan membaca Alkitab itu seperti dua mata rantai yang tidak terpisahkan, seperti dua sisi dari koin, ya, dua sisi yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Perhatikan juga kata-kata Ibrani tentang upah yang tadi sangat harmonis dengan kata-kata Yesus tentang doa. Misalnya di dalam Matius 6 ayat 6. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terjemahan ini sedikit kurang jelas mengenai Allah memberi upah. Sebetulnya di dalam bahasa Yunaninya kata upah muncul, ya, diterjemahkan di sini akan membalasnya kepadamu. Perhatikan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi kalau kalian berdoa, masuklah ke kamar dan tutuplah pintu. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi, yaitu doa yang tidak dipamer-pamerkan, yang berdoa hanya ingin mencari Allah, yang ingin bersekutu dengan Allah. Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memberi upah kepadamu.
Jadi kita melihat di sini, inilah arti lain dari ayat di Markus. Ya, percayalah kepada Allah. Apapun yang kamu minta, anggap sudah diterima. Kalau dia tidak di bank, maka dia akan benar-benar menerima. Doa yang muncul dari iman kepada Allah itu iman yang lahir dari pengenalan akan Allah. Kita bisa saja meminta hal-hal apa saja yang muncul dari hati kita. Ya, perhatikan urutan nasihat Paulus berikut ini, Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi Paulus menyadari kita manusia ada kebutuhan kita kompleks, ya. Bahkan ada keinginan-keinginan yang mendesak, yang memang benar-benar kita butuhkan, sampai ya cuma keinginan-keinginan saja, ya hal-hal yang mungkin tidak terlalu mendesak, tapi kita menginginkan. Paulus tidak melarang kita mendoakan atau memintanya kepada Tuhan, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya tidak apa-apa, meminta apa saja, boleh beritahu saja kepada Allah dalam permohonan. Tetapi jangan lupa disertai dengan syukur. Kenapa ada syukur di sini? Artinya percaya apa yang saya miliki sekarang, apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah Allah. Boleh meminta-minta yang lain kepada Tuhan lewat permohonan, tetapi dengan syukur, dengan rasa syukur Tuhan menyertai, Tuhan memberkati saya saat ini. Lalu ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi doa yang dinaikkan dari iman yang benar, iman yang murni, iman karena pengenalan akan Allah. Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi, bahkan rela memberikan nyawa anaknya bagi kita. Maka percaya Allah yang seperti ini tidak akan menahan sesuatu pun yang baik, yang penting. Kalau memang menurut hikmatnya itu harus diberikan, maka dia akan berikan. Kalau kita percaya pada Allah seperti ini, kita bisa minta apa saja. Tetapi kehendak Allah yang terjadi, dan kita tahu kehendak Allah itu adalah yang terbaik, maka lahirlah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mungkin dalam akal kita atau dalam penilaian orang lain, Tuhan, saya akan lebih bersyukur kalau kamu mengabulkan permintaan saya yang ini. Saya akan lebih setia kalau engkau memberikan saya permohonan yang ini. Saya akan bersaksi lebih kuat kalau kamu menaati keinginan saya yang ini. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi doa yang lahir dari iman. Tuhan, saya ingin ini dan itu. Tetapi saya bersyukur atas apa yang kau berikan padaku sekarang. Aku minta ini dan itu, tetapi aku percaya engkau Tuhan yang baik, Allah yang baik, yang mengasihiku, Bapa yang kekal. Yesus Kristus, Juru Selamat, yang mengerti akan kebutuhan, bahkan kesusahanku, pencobaan yang kualami. Dari Allah, engkau pasti akan memberikan yang terbaik untuk diriku. Saudara, doa seperti ini, Allah senang, dan Allah pasti akan memberikan upah pada orang yang menaikkan doa-doa seperti ini. Kiranya lewat doa-doa kita, iman kita semakin dimurnikan. Mari saudara, saya juga mengundang, tidak hanya saudara berdoa secara pribadi, tapi baiklah kita juga mau berkumpul untuk menaikkan doa-doa syafaat bagi hal-hal di luar kepentingan kita. Karena Tuhan juga adalah seorang pendoa syafaat. Dia berdoa bagi kita, meskipun itu bukan untuk kepentingannya, tapi demi kebaikan kita. Masakan kita tidak mau menyediakan waktu untuk berdoa syafaat bagi orang lain, bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.